Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku semua, para petani yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kegiatan saya melihat tanaman pohon durian musangking. Ini pohon musangking yang tidak terurus, yang saya biarkan udah berumur sekitar hampir 2 tahun ya. Karena dulu waktu pembelian durian ini sangat kecil sekali, bahkan terkesan saya biarkan ya, saya tidak urusi karena sibuk ngurusi yang ada di kebun, tanaman yang di kebun, jadi yang ini enggak terurus. Ini hanya salah satu sampel tanaman durian yang ada di belakang rumah saya. Makanya hari ini saya lihat, wah, pohonnya sudah tinggi, cuman tidak terurus ya. Bisa dilihat saudaraku, itu rumputnya, terus daunnya juga kurang begitu sehat ya. Banyak ulat-ulatnya, karena ya memang tidak dilakukan pemupukan dan penyemprotan, jadi dibiarkan begitu saja ya. Nah, ini salah satu contoh tanaman durian musangking yang tidak diurus. Itu memang pertumbuhannya sangat lambat sekali. Beda dengan diurus dengan kita ya, dilakukan penyemprotan, pemupukan, sehingga pertumbuhannya bisa maksimal. Jadi kita bertani apapun juga, jenis tanaman apapun juga, kalau kita tidak lakukan perawatan atau pemupukan, ya sama saja. Artinya tidak ada pertumbuhan yang bisa maksimal terhadap tanaman yang kita pelihara. Untuk itu, bagi petani itu wajib hukumnya kalau kita ini harus rajin dan memperhatikan tanaman yang kita pelihara. Salah satunya pemupukan dan penyemprotan batang maupun daun. Mari kita lihat sama-sama seperti apa pohon atau tanaman durian musangking yang tidak terurus yang ada di belakang rumah saya. Terlihat ya, nah, daunnya seperti ini kan, nih ada ulatnya ya. Ini ulat tidak disemprot ya, seharusnya disemprot ini menggunakan insektisida. Nah, seperti ini, dahannya pendek-pendek karena mungkin kekurangan nutrisi ya, tinggi tetapi pendek-pendek dahannya, menandakan memang pertumbuhannya sangat lambat sekali. Ini sebenarnya berkaki 3, tetapi karena mungkin tidak terurus ya, tetap saja pertumbuhannya seperti kaki tunggal ya. Ini seperti ini. Ini disemprot menggunakan racun ini ya, sembuh ya. Terus diberikan pupuk daun, kita semprotkan. Kemudian di bawahnya kasih pupuk, baik itu pupuk kimia ataupun organik. Nanti kalau sudah saya rawat ini
saya buatkan videonya kembali. Nah, ini untuk video yang tidak terawat ya, jauh sekali. Jadi kadang-kadang kita terhalusinasi, terbuai oleh iklan-iklan yang ada di YouTube. Itu kadang-kadang ada yang menyebutkan ini umur tanam 2 tahun tapi sudah berbuah. Ya, nanamnya umur tingginya sudah 2 meter, 2,5 meter, jadi 2 tahun ya buah. Coba kalau nanamnya 40 cm. Kadang-kadang kita yang jadi petani ini kalau nggak mengalaminya langsung, itu seolah-olah terbuai ya, harus pingin nanam gitu ya. Karena itu tadi kok iya 2 tahun sudah buah. Bibit dongkelan yang udah tingginya 3 meter atau 2,5 meter, tanam 2 tahun ya memang sudah waktunya berbuah itu dongkel. Tapi kalau kita nanam yang kecil, wah ya nunggu 4 tahun 5 tahun barusan berbuah. Kadang-kadang kan orang kalau mau menangnya sendiri gampang bener ngomong. Ya kalau kayak gitu ya nanam yang setinggi ini pokoknya, langsung tanam segini. Ya, petani itu nggak semua orang kaya ya. Petani itu rata-rata di bawah garis kemiskinan. Jadi mereka itu bukan seperti pengusaha besar yang mampu beli bibit satunya itu bisa 1.500.000. Mereka itu untuk makan aja pas-pasan. Jadi nggak mungkin ya. Jadi kalau saya real aja, kita memang petani di sini rata-rata paling harga bibitnya yang masih kecil 40-50 ribu udah tinggi itu. Itu pun rentan penyakit, kena jamur kadang-kadang. Dan mereka tidak bisa petani biasa ini seperti petani yang bermodal. Ya, petani biasa itu mereka nggak fokus ke tanaman saja. Kalau mereka fokus ke tanaman yang belum produksi, ya mereka nggak makan. Beda dengan petani yang memang bermodal. Mereka fokus ke situ, tapi mereka punya mata pencarian lain ya. Kalau di daerah saya rata-rata seperti itu. Maksudnya petani dalam keadaan memang kekurangan modal ya. Dan di sini lebih mengutamakan kalau di tempat saya di daerah Lampung sini, di Kabupaten Tanggamus itu menanam pisang. Karena pisang itu kan jangka waktunya termasuk pendek, artinya nggak butuh waktu tahun-tahunan untuk berbuah ya. Paling lama itu 1 tahun itu sudah berbuah. Kemudian setelah itu ya setiap setengah bulan sekali sudah nebang pisang. Kemudian telat paling cuma 2 bulan, setelah itu nebang lagi. Jadi untuk biaya hidup bisa terjangkau ya. Kalau petani biasa terus hanya ngurus durian selama 4 tahun barusan berbuah ya putus. Makanya saya juga mengharapkan kepada petani ya, kita ini real saja lah kalau mengukur kemampuan kita. Kalau memang kita kemampuannya kecil, jangan kita terlalu berhayal yang tinggi-tinggi ya. Kalau pengen ya sekedar saja ya, semampu kita. Nah, namanya bibit ini kan mahal. Jangan kita lihat konten-konten yang menggiurkan, akhirnya kita sendiri terbelenggu di situ ya. Karena saya sudah merasakan nanam durian musangking, terus alpukat itu. Saya pikir semudah yang dibayangkan, ternyata jauh sekali. Ya kalau kita nanam cuman 3 atau 4 pohon saja ya, seperti durian gitu, mungkin pertumbuhannya cepat. Ya, tapi kalau sudah satu perkebunan, waduh luar biasa itu. Salah satu contoh yaitu saya pernah nanam alpukat 300 batang, cuma 300 batang ya. Itu waduh lamanya minta ampun. Padahal sudah luar biasa pengurusannya, perawatannya. Dan durian ini saya nanam musangking dengan durian dari Thailand itu montong ya, montong. Musangking ini hampir 150 dan montongnya ada 200.
yaitu kalau kita tidak ada ganjelnya di belakang atau backup-nya untuk penghasilannya, ya kita bisa gulung tikar. Jadi sekedar berbagi cerita ya, berbagi pengalaman. Kalau kita mau berkebun durian ataupun alpukat yang berbuahnya cukup lama, ya kita harus punya penghasilan untuk bulanan kita. Kalau saya terus terang saja itu ya dari penanaman pohon pisang. Dari pohon pisang biayanya separuh untuk kita menghidupi keluarga, dan sisanya kita gunakan untuk operasional perawatan durian dan alpukat. Ini salah satunya. Tapi yang di kebun ini justru walaupun batangnya nggak setinggi ini, tapi pertumbuhannya bagus karena ya dipupuk. Kalau ini kan nggak dipupuk. Ya beginilah petani, apalagi di saat ada wabah virus corona. Wah, ini luar biasa sekali. Di tahun kemarin 2020 ya, ini kalau ini sudah tahun 2021 ya, tanggal 3 lah kali ini, 3 Januari 2021. Kalau kemarin tahun 2020 itu masa-masa sulit bagi petani yang saya rasakan loh ya. Itu pisang pun sampai tutup, nggak diterima, nggak laku ya. Laku pun harganya luar biasa murahnya, 1 kilo cuma 500 perak. Nah kalau itu dari gunung ya nggak ketemu. Oke, kita kembali ke tanaman ini. Kok malah ngomong yang lantur ya. Ini jenis musangking, dan ini bentuk atau pohon yang kurang perawatannya. Ini sebagai contoh, tapi jangan ditiru ya. Ini sebagai contoh, seperti inilah durian kalau tidak diurus. Dan ini katanya durian itu bisa berbuah kalau dahannya ini melengkung ke bawah, nggak boleh ke atas gini. Nah, harusnya ini diturunkan seperti ini. Nanti kalau sudah besar dibikin tali terus nah seperti ini. Ada sudut kemiringannya ya, nggak boleh dia naik ke atas seperti ini, nggak boleh. Itu pengalaman yang saya dapatkan dari rekan-rekan sesama petani atau pekebun durian ya. Oke, terima kasih saudaraku yang sudah menyimak dan melihat video saya. Kurang lebihnya saya maaf. Sekali lagi, kalau kita mau berkebun durian ataupun alpukat ataupun pohon atau tanaman yang lain yang berumur tahunan, buahnya itu harus dipikirkan atau dikalkulasikan matang-matang ya. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru kita terbuai oleh apa ya, janji-janji ataupun apa ya istilahnya, angan-anganan yang muluk. Wah, nanti hasilnya sekian kali sekian. Wah, itu asli itu pokoknya. Siap-siap Anda kecewa ya. Walaupun ada yang ngomong, Pak kalau diurus ya enggak, itu tetap kalau diurus tetap bagus. Orang urus itu pakai biaya. Anda pastikan itu pakai biaya, bukan pakai kertas ya, kertas biasa. Ngurus itu pakai biaya ya, dan kita fokus enggak ke biaya itu. Berani kita nggak mengeluarkan biaya besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.